menuju kepada satu kedewasaan yang penuh yang segambar dengan Kristus. Tuhan, tentunya hari ini kami menyadari banyak di antara kami masih mungkin dari anak-anak menuju kepada satu keadaan spiritual orang muda. Dan itu banyak sekali Tuhan, kadang bisa mengganggu diri kami, bahkan mengganggu satu sama lain. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengerti proses perjalanan hidup kami dan pertumbuhan iman kami. Dan kami memohon kepada Engkau, kiranya kasih karunia, pengampunan dan kesabaran Engkau membawa kami kepada satu perjalanan yang jauh lebih lagi, di mana kami semakin dewasa seperti yang Engkau firmankan, di mana dewasa penuh segambar dengan Kristus. Tuhan, 3 minggu ini kami belajar terus, bantu supaya hati setiap jemaat di sini terbuka dan benar-benar Engkau berkati hati dan pikiran kami, supaya tidak hanya sampai di pengertian secara nalar atau secara pengetahuan, tetapi biarlah ini kami terangkan di dalam kehidupan kami, sehingga semuanya itu menjadi kebenaran sejati yang memuliakan nama Engkau. Serta hamba juga supaya kebetulan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan menyertai, sehingga hanya kebenaran saya yang sampai kepada semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Kita sudah 2 minggu berturut-turut bagaimana kita terus belajar dari buku Efesus. Ya, kalau sudah selesai membaca buku Efesus, silakan dibaca surat-surat Paulus yang ditulis dari penjara, ya. Dan kita bisa melihat itu di buku Filipi, dan kita bisa melihat buku Kolose juga, dan surat-surat pribadinya kepada Timotius dan juga kepada Titus, bahkan juga bisa membaca buku Roma. Nah, dari apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, saya mengajak kita selalu terlebih dahulu melihat dari apa yang dia tuliskan di ayat yang 11 sampai 13 bahkan 14 sebelum tema tadi, ya, kita lihat. Nah, di sini kita pertama sekali diajak untuk melihat bahwa apa yang ada di dalam jemaat yang sudah ditentukan Tuhan, mulai dari kita mengenal ada namanya nabi, rasul, bahkan ada pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, semuanya untuk membuat kita menjadi murid-murid yang kompeten. Supaya apa? Mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mewujudkan visi Tuhan, di mana di dunia ini terbentuk satu kerajaannya yang disebut juga dengan apa? Tubuh Kristus, di mana Dia sebagai kepala, jemaat sebagai tubuh, di mana semua ini menjadi satu antara kita dengan Kristus. Dan hari ini mindset kita sudah terus akan bertumbuh bahwa Kristus itu bukanlah satu pribadi yang jauh dengan kita. Kristus bukanlah satu sosok yang sepertinya ada jarak dengan kita, karena kita mengerti Kristus adalah kudus dan kita dikuduskan karena di dalam Dia. Tidak ada di antara kita di sini menjadi kudus sendiri. Kita hanya dikuduskan dan menjadi kudus ketika ada di dalam Kristus. Maka di dalam jemaat adalah proses pengudusan secara intensional. Ini bukanlah pengudusan yang hanya terjadi di dalam sebuah peribadatan ketika kita memanggil Roh Kudus dan mengusir setan dari dalam tubuh kita sehingga saat itu kita menjadi kudus. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi setiap saat kita adalah orang yang sudah ditebus dan dikuduskan, dan kita akan terus hidup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan buah-buah Roh, di mana itu adalah kehendak daripada Roh Kudus itu sendiri. Amin. Nah, kita juga sudah belajar dan mengklasifikasikan. Ketika kita melihat diri kita dan sesama lain, mungkin ada di antara kita masih baik secara kekristenan, ada yang masih muda, dan ada yang sudah dewasa. Dan ini tidak membuat kita menjadi underestimate satu sama lain, melihat satu sama lain jadi merendahkan mereka, tetapi itu justru mewujudkan satu. Diawali dengan empati, akhirnya kita bisa mengasihi, bahwa disinilah tempat mereka untuk bisa diterima, disinilah tempat mereka untuk bisa diampuni, disinilah tempat untuk mereka memperoleh kasih karunia dari
menjadi muda, menjadi dewasa. Gimana lagi? Sekali lagi saya ingatkan, gereja adalah tempat orang-orang berdosa, tempat orang-orang yang tidak sempurna. Jangan tuntut kesempurnaan di tempat ini, tetapi ajak satu sama lain mengejar kepada kesempurnaan. Dan di minggu kedua, minggu lalu, untuk kita menjadi pribadi yang dewasa, kita juga tidak bisa pasif, bahkan reaktif. Tapi kita diajak untuk menjadi murid-murid yang proaktif, tidak menunggu, tetapi berpartisipasi, menyerahkan diri. Ya, untuk apa? Untuk kita ditolong, dibantu untuk menjadi dewasa. Saling, itulah prinsipal kita. Saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, hari ini, ya ini kesimpulan yang sudah kita pelajari 2 minggu berturut-turut, dan hari ini saya mau mengajak kita melihat bagaimana dua hal ini tidak berhenti sampai di situ untuk menuju kepada satu dewasa. Ada hal yang sangat penting. Sebagaimana kita secara jasmani, kita bertumbuh menjadi dewasa karena ada namanya hormon pertumbuhan di dalam diri seseorang, di dalam diri manusia. Ya, kalau kita lihat tahapan-tahapan pertumbuhan manusia ada 8. Ya, pertumbuhan sebelum lahir berarti dia berbentuk janin di dalam rahim seorang ibu. Kemudian bayi dari usia 18 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Pertumbuhan anak-anak 5 sampai 6 tahun. Anak-anak tengah serta akhir berumur 6 hingga 11 tahun. Tahap remaja beranjak ke tahapan usia 10 sampai 12 tahun. Ini pubertas. Ya, tanda-tandanya ada di sini. Dan tahap dewasa dari usia 18 sampai 40 tahun. Tahap dewasa tengah 40 sampai dengan 60. Saya berarti di dewasa tengah. Makanya ada istilah midlife crisis. Ya, krisis paruh baya. 20 tahun itu krisis seperempat usia, ya, seperempat usia daripada seseorang itu ada krisisnya. 12 itu bukan krisis tapi disebut dengan pubertas, di mana sana mulai ada perbedaan dari anak-anak kepada dewasa. Laki-laki mulai butuh jantung, suara mulai berbeda, ya, bitisnya mulai berisi. Kalau seorang secara seksual mereka sudah mulai mimpi basah. Perempuan bentuk tubuhnya mulai berbeda. Nah, hari Kamis, hari akan ada JLC, kita akan bicara tentang ini. Bagaimana seorang orang tua mengajarkan tentang seks kepada anak. Ya, nah, selama ini orang mendengar kita sedikit tahu, padahal itu adalah pemberian dari Tuhan. Bagaimana seorang orang tua bisa menjelaskan ini dengan tenang kepada seorang anak, dan mereka memahami dirinya, menjaga dirinya, dan bagaimana mereka juga menghormati tubuh satu sama lain, lawan jenisnya, dengan melihat ada Tuhan di sana. Ya, dan tahap dewasa akhir usia 60 sampai meninggal. Amin. Nah, kadang-kadang di usia-usia begini ada hal-hal yang unik yang Tuhan buatkan di dalam diri manusia. Dan sering kita kalau tidak mempelajari, kita menjadi bingung. Dan semua yang mendorong itu ada bagian dari hormon. Apa? Hormon. Kenapa di usia 40 sampai 60 ini kelihatan seorang laki-laki atau perempuan itu lebih matang dan lebih dewasa, lebih tenang, ya? Pernah perhatikan itu ya, aku ngomong kan lebih tenang, gak heboh. Kita semua di sini kalau habis ibadah foto-foto, lompat-lompat, teriak-teriak, mereka santai, tenang. Karena hormon testosteronnya sudah menurun. Itu ada hubungannya dengan seks. Ya, tenaga sudah mulai menurun. Jadi sebenarnya banyak usia 40 sampai 60 tahun di luar sana, tetapi kita sudah tobat, rajin ke gereja, sudah mengambil bagian pelayanan. Di luar kan belum tentu baru ambil pelayanan kan? Kenapa? Merasa sudah tidak berguna. Testosteronnya sudah menurun dan dia menganggap dirinya tidak sanggup bersaing lagi dengan orang muda. Mau nggak mau dia harus menempatkan diri di tempat yang benar dan cara yang benar. Kalau nggak dia akan diusir dan dianggap tidak penting. Makanya ada namanya postpartum syndrome. Orang-orang pensiun itu sering sekali bisa cepat down.
Sebelumnya dianggap tidak dihargai di kantor, tiba-tiba di gereja juga udah pensiun, nggak bisa lagi nyanyi di depan. Dah. Orang muda. Gak dianggap, kita bisa tetap memaksakan diri masuk ke dalam suatu lingkaran supaya kita dianggap, kan? Kenapa? Itu tadi ada dorongan hormon yang kuat dari dalam diri. Nah, ini semua pertumbuhan, dan itu semua dari Tuhan. Jadi hari ini kita mulai bisa bedakan kita bertumbuh menjadi dewasa secara jasmani didorong karena ada pekerjaan hormon di dalam atau iman. Hormonal atau iman. Ya, ini beda nih. Terbaca nggak? Ada dalam jenis hormon, tapi pembagian daripada hormon ini, sub-sub hormon ini atau disebut dengan apa ya, selain hormon ini? Ada puluhan, ada 40 lebih. Ya, di sini waktu saya baca dan saya coba pelajari kenapa saya menghubungkan ini dengan khotbah, karena ini juga sedang berhubungan dengan diri saya. Ya, kemarin saya pergi cek ke dokter. Bulan Mei saya sudah coba medical check up, hasilnya kolesterol tinggi, trigliseridanya tinggi. Wah, pokoknya ini kalau enggak dilihat sebagai pemberitahuan dari Tuhan, tidak ditanggapi dengan bijak, saya akan teruskan cara hidup yang sama. Kemungkinan besar usia 50 saya sudah akan pakai ring. Kalau nggak pakai ring, ya udah pakai rantai. Ring, tahu ring, cincin di saluran pembuluh. Tapi dokter bilang, Pak, kita coba antisipasi Bapak minum obat, tapi juga kembalikan pola hidup yang sehat, olahraga, hindari makanan, beberapa makanan ini. Kalau nanti bulan depan Bapak cek lagi dan normal, berarti ini menunjukkan bahwa Bapak bisa teruskan cara yang sehat. Menarik ya. Nah, saya juga ada kelenjar ya, terus kelenjar saya juga ada tiroid, kelenjar tiroid, dan ini mengganggu proses siklus, ya, apapun itu namanya di dalam kehidupan saya secara pribadi. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Itu disebut dengan HGH, Human Growth Hormone. Jadi kita semua di sini bisa bertumbuh menjadi seperti sekarang ini karena ada hormon di dalam diri kita. Jadi sangat penting. Dan ini saya simpulkan bahwa ini seperti iman di dalam diri seorang Kristen, sangat penting. Karena itu juga menunjukkan kedewasaan seseorang. Saya kemarin waktu persiapkan khotbah ini, saya coba lihat foto lama saya. Proses pertumbuhan kami satu keluarga seperti apa sih? Ini saya tanya, ya, di umur 1 bulan pertama. Ini bapaknya. Masih sangat muda, hormonnya masih lumayan bagus pada saat itu. Tapi hormon rambut sudah mulai bermasalah. Saya yakin di usia begini sebenarnya saya sudah punya tiroid, cuma saya tidak pernah cek ke dokter. Ciri-ciri fisiknya sebenarnya sudah ketahuan ya. Jadi hormon di rambutnya sudah menunjukkan bahwa ada hormon lain yang juga berhubungan membuat saya jadi begini. Ya, ini saya dan ini dia di ulang tahunnya, mana lilinnya? Yang kedua kalau salah ini. Ya, lihat proses pertumbuhan dia dengan hormon-hormon yang Tuhan taruhkan dalam dirinya dari bayi menjadi seorang anak yang akhirnya dia masuk TK. Dan saya tidak perlu lagi tunjukkan SMP terlalu lama, nanti SMA. Sekarang dia sudah dan gadis. Beda secara fisik di usia 3 tahun dengan usia 17 tahun, 18 tahun. Ini menarik. Untuk kita lihat perjalanan hidup kita mulai dari siapa di sini masih nyimpan foto bayi? Nggak ada. Nanti di kampung dia dulu belum ada kodam. Belum ada kodam ya. Sama lah, saya nggak ada foto bayi. Ya, jangan mau foto-foto. Bapak saya mau makan aja susah. Ada foto, ya kan? Pak, bisa difoto nggak? Tunggu nanti hujan ada kilat dan petir, ada foto dari surga. Tuhan sudah membuat foto di surga. Oke, ini Rena. Ya.
Karena di situ lahir bukan langsung belajar ya. Ya, ini dia usia setahun, ya, masih 2 tahun. Dari kecil dia memang terlihat bakat belajar kayak bapaknya. Oke, ini mereka berdua yang selalu kayak kembar ya. Jadi kalau kita punya 2 putri hari ini bersyukurlah. Amin. Jangan kalau apa lagi, atau laki-laki, jangan paksa, nanti lahir besok. Jangan paksa, terima aja apa yang paksa. Apa yang semua. Oke. Ya, ini usia 2 tahun, sekarang ya, jadi Rena yang cantik ya. Mirip wajah siapa? Bapaknya. Bapaknya ya. Oke. Kalau bagus bapaknya, kalau jelek mamanya. Mereka berdua mengambil semuanya ya dari diri kita. Yang bagus dan yang jelek ada sama mereka semua. Oke. Dan kita pernah juga ini apa? Bukan sandal jepit. Oh, ini yang pakai sandal jepit. Ini di kawasan Universitas Indonesia. Saya menunjukkan, jangan lihat posnya. Bandingkan tubuh saya dan Elis dulu dan sekarang. Dulu lumayan ya, lumayan gendut. Tapi dibandingkan sekarang, rasa ini dulu berat 70-an, sekarang ini sudah, saya kemarin waktu dokter 92 kg, mungkin 8 kilo lagi, tahun baru pasti 100. 37.000 per kilo. Bagian sercamnya bagus nih, ya. Tapi potong-potong, ambil nipis dikit, dan kasih merica, rebus, makan, terus kamu goreng lagi, potong-potong, kasih asam sama dalimon, oh enak banget ya. Nah, banyak berubah. Dan saya menyadari sekarang saya tidak sekuat dulu, tidak seagresif dulu. Kenapa? Ada gangguan hormon, gampang capek. Karena tekanan-tekanan tertentu, kalau stres kita juga tidak nyaman. Dulu berantem di jalan saya paling jago. Ya, kalau Yesus disalib dia berdoa untuk orang yang menyalibkan. Kalau saya disalib sudah motor, saya mau salib balik orang itu. Sekarang, secara hal-hal begitu saya mulai ya sudahlah. Ngapain? Saya nggak tahu apakah itu akibat karena ada dorongan iman yang sudah dewasa atau memang hormon saya sudah tidak seperti itu. Tapi kita semua bisa melihat ciri-ciri secara fisik, secara spiritual di dalam diri kita. Itu namanya self-awareness. Amin semua? Nah, dari hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bahwa iman itu juga bagian atau indikator menunjukkan kedewasaan seseorang. Ya, firman yang terutama di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dan yang serupa dengan itu kasihi sesamamu. Jadi iman juga ditunjukkan lewat kualitas hubungan satu sama lain dan hubungan dengan Tuhan. Itulah iman. Jadi definisinya iman itu adalah kepercayaan. Tapi kalau kepercayaan nanti definisi jadi membias dan luas. Tapi ini lebih kepada yang paling utama, percaya kepada Tuhan. Kalau kepercayaan banyak kan, kepercayaan kepada roh nenek moyang, ya kan? Siapa di sini nenek moyangnya sudah mulai masuk ke dalam dirinya? Ada di sini? Erwin. Iya, mukanya itu kayak nenek moyang. Oke, itu kepercayaan. Ya, dan di Indonesia diakui beberapa agama, tapi juga ada kepercayaan. Nah, tapi di sini bukan yang seperti itu. Percaya
secara yakin bahwa Tuhan itu ada. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Nah, jadi ini dia, iman ini satu hal yang sangat penting untuk menyatakan kita pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sebab siapa berpaling kepada Allah yang harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Secara nalar, secara pengetahuan, di kepala kita semua di sini, semua kita tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Semua, saya yakin semua di sini tidak ada yang tidak percaya. Makanya datang ke gereja hari Minggu. Makanya datang ke fellowship seperti ini. Setuju ya? Nah, di Efesus 4 kita lanjutkan dari apa yang sudah kita tadi baca di awal. Di ayat yang ke 12 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi dua hal ini juga menentukan, selain diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus, kita juga perlu secara iman kita satu dan kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kita menjadi dewasa selain tadi kita bicara sini berlengkapi, di sini kita proaktif dengan prinsip garam dan terang. Bagaimana kita menjadi pengaruh, ya, influence, ya, menginfluence juga kita berdampak seperti garam, mengimpact. Dan juga satu lagi menginspirasikan satu yang lain. Di sini yang kita perlu pelajari kemarin. Dan kita hari ini mulai bicara tentang unity in faith, knowledge of the Son of God, dan menjadi dewasa. Ibrani 11 ayat 1 sampai 12. Tapi saya ambil di bagian satunya saja. Baca nanti di slide berikutnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya di sana dimulai dengan kata apa? Percaya. Siapa yang bisa lihat hormonnya? Ada yang bisa lihat hormonnya? Momon iya, kamu lihat. Tahu hormon kalau bahasa Batak hormon itu ingus, ya. Ingus itu mirip jelly, bukan jelly Srilex. Kamu buat kopi susu, kalau kamu ingin punya jelly, nah buang ingus masuk ke dalam. Mirip kopi susu jelly. Hormon itu bukan momon. Tidak bisa lihat, tapi kita bisa lihat secara fisik di mana pertumbuhan seseorang karena didorong oleh adanya hormon di dalam diri orang itu. Paham semua? Dan demikian juga iman. Iman tidak bisa kita lihat, tetapi bagaimana seseorang berinteraksi dengan Tuhannya dan sesamanya, bahkan kepada dirinya, di sana kita lihat bahwa di situ ada iman. Makanya sebelum kita beriman, kita harus percaya bahwa iman itu ada. Amin. Kita lihat Ibrani 11 yang selanjutnya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dari sisi penciptaan, kita harus mengimani dan percaya bahwa ini ciptaan Tuhan. Ya. Kalau teori siapa? Bahwa dikatakan kita itu turunan Daud. David. Pada orang. Kalau kamu percaya itu, berarti hukummu monyet, kan gitu. Siapa di sini mau setuju disebut bahwa nenek moyangnya monyet? Gak ada. Ada? Gak ada. Berarti kita percaya bahwa sejak awal penciptaan kita sudah wujudnya seperti ini. Iya. Ya. Ya diakui bahwa faktor iklim, faktor lingkungan bisa membuat bentuk tubuh kita berbeda dulu dan sekarang.
Ya, bahkan teknologi yang berkembang juga bisa mempengaruhi keberadaan kita sekarang. Meskipun ada hormon yang mendorong dari dalam diri kita. Lihat tadi bentuk-bentuk tubuh saya. Ya. Teknologi, perkembangan zaman mempengaruhi makanan yang siap saji. Itu mempengaruhi sehingga hari ini saya jadi overweight. Tidak terlalu sehat. Mungkin teori Darwin itu bisa dihubungkan seperti itu. Pengaruh alam di masa dulu, teknologi yang belum secanggih sekarang. Mereka berjalan kemana-mana untuk mengambil makanan di puncak bukit. Mereka harus mendaki dan mereka harus memanjat pohon. Itu membuat mereka jadi seperti monyet mungkin. Bisa jadi menurut penelitian berhubungan dengan yang tidak bentuk jarinya, jarinya pangkalan, lebar. Ya kukunya panjang karena mungkin nggak ada putih kuku sehingga apapun dipegang pasti nancap sama kayak harimau. Bisa jadi ada teori yang seperti itu. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah bahwa kepercayaan kita diciptakan oleh Tuhan. Dan kita percaya hari ini. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan kesembahannya itu dan karena iman yang masih berbicara sesudah dia mati. Ya, dituliskan dalam kitab darahnya berteriak pada Tuhan karena dia dibunuh oleh saudaranya Kain. Ya, makanya kadang-kadang orang kalau datang di luar kalau bergelar punya jahat, dasar itu Kain lah. Nah, lihat kan? Apa? Kain gelap, gelap, kan? Tapi jangan perlakukan itu ya sama orang. Kita semua adalah Habil. Ya Habil kita semua? Bukan, ada juga Kain. Bertobat. Ya, karena iman Henok berangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia berangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman makamu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Dibilang kamu dari sekian banyak manusia di bumi, hanya kamu yang saleh, hanya kamu yang berkenan. So tolong buatkan bahtera. Di mana Tuhan saya buat? Di sini aja di gunung, gak usah ke pantai. Kenapa? Karena sebentar lagi air akan meliputi seluruh bumi darat dan otomatis bahtera ini akan terangkat ke atas sana. Tapi belum ada ini, nggak apa-apa, percaya aja. Ya, percaya bahwa itu akan terjadi, maka diwujudkan dengan sebuah kepatuhan untuk melakukan pembangunan sebuah bahtera yang ukuran tinggi dan materialnya tidak ada yang meleset. Dikatakan sama semua tepat seperti yang dilakukan oleh seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dan sampai sekarang para insinyur atau teknik kapal menjadikan skala ukuran itu untuk membuat sebuah kapal. Tinggal pilihan aja boleh. Tinggal kalau makin besar dikali berapa tingginya, kalau lebih tinggi lagi sekali berapa. Pokoknya ukuran itu menjadi perbandingan. Kenapa? Itu dari Tuhan. Amin semua. Tuhan itu selalu benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan karena iman ia menghukum dunia dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kata iman Abraham, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tidak tahu tujuannya. Tapi Tuhan bilang berangkat. Sudah pernah lihat tak? Karena belum. Tapi berangkat. Saya akan memberkati kamu menjadi bapak segala bangsa. Di sana tanahnya lebih subur. Kamu sekarang sudah kaya. Di sana kamu akan menjadi jauh lebih kaya daripada yang sekarang. Itu sebuah janji. Tapi janji itu juga mengalami proses-proses yang tidak gampang. Jadi suatu segala bangsa, tapi keturunannya tidak kelihatan. Tapi dia tetap percaya. Pernah nggak imannya goyah? Pernah. Makanya lahir Ismail. Yang bukan ditentukan oleh Allah, yang harus lahir dari Sarah, tapi lahir dari Hajar. Konsekuensinya apa? Menjadi konflik rumah tangga. Namanya dimadu, ya kan?
Jadi prinsip Alkitab, siapa yang mengatakan dimadu itu boleh? Gak ada satu perempuan pun yang mau dimadu. Terus Alkitab kenapa Tuhan membiarkan Salomo memiliki banyak istri? Itu bukan iman. Jangan tiru itu. Konsekuensinya apa? Di masa tuannya, seluruh istri-istrinya yang tidak berasal dari bangsa Israel, tapi yang dari bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Filistin, mencondongkan hatinya untuk menyembah ilah-ilah yang disembah oleh istrinya. Di situ kegagalan Salomo. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena imannya juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tuhan itu kalau sudah berjanji dia setia dan dia akan tepat. Saya semakin percaya kita melihat peristiwa-peristiwa sekarang, bahkan kejadian apa yang dialami oleh bangsa Israel dan Filistin. Ya kalau kita lihat peta dan kita lihat bagaimana Tuhan akan bicara kepada mereka, saya semakin percaya. Bukan di sini tentang membela Israel dan Filistin, tapi enggak, saya mau melihat kebenaran Tuhan itu benar-benar ada dan dia tidak pernah ingkar akan janji. Dan kita hari ini percaya bahwa Tuhan itu setia dan tidak pernah ingkar dengan janji. Berapa tahun salah untuk punya keturunan? Berapa usianya? Berapa? 10. Berapa? 90 mendekati 100 ya. Secara hormonal ini harusnya sudah mati haid, betul? Umur berapa seorang wanita mati haid? 60. Berarti ya tahu. Ini oknum-oknum semua udah mati haid. Sudah mati. Nggak tahu mati haid itu apa? Oh tahu. Kalau nggak hari-hari lahir berarti anak ke-7. Mati haid, tapi dia percaya Tuhan bisa menentukan lebih daripada apa yang manusia mampu pikirkan dan doakan bahkan lakukan. Jadi singgah-singgah di sini percaya bahwa Tuhan setia, hadir dan menepati janjinya buat kamu. Cuma Tiara yang percaya. Percaya nggak? Percaya nggak kalau listrik nggak mati, hanya proyektornya saja, itu tertekan di tombol UPS-nya? Enggak. Hidup. Apa hari ini yang kita anggap kayaknya tidak ada tanda dan sulit untuk kita percaya terjadi tadi? Seringkali kata mustahil itu jadi mustahil bagi Tuhan, tapi itu hanya sebuah keyakinan di kepala, tapi tidak diteruskan kepada hati dan ditunjukkan dalam kehidupan. Makanya saya tadi di awal sudah bicara, semua kita di sini saya yakin percaya bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu ada dan Dia kekal untuk selama-lamanya, tidak berubah dulu sampai sekarang. Saya yakin kita semua percaya, tapi dan saya masuk di sini untuk menunjukkan kalau itu hanya masih di sekitar di kepala kita, berarti itu belum iman. Belum apa? Belum iman. Supaya kita lihat perjalanan hidup kita sebagai Kristen, jangan sampai kita tertipu. Iblis terus lakukan itu hanya sampai di kepala, tapi tidak pernah itu ada di hati dan berwujud di dalam tindakan. Sekali lagi deh. Tadi kedip deh. Di Efesus 4. Kedip. Itu sudah kita baca tadi. Di Efesus 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan dalam, kalau kita ada kita silakan udah hidup. Udah.
Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang, para kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ini surah Paulus ya. Di pasal yang pertama, dia bicara tentang pikiran dan perasaannya kepada jemaat di Efesus. Jadi dia mengatakan, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Siapa di sini kalau doa ingat satu sama lain dan kamu doakan mereka? Dan kamu tahu imannya belum dewasa, kamu tahu Tuhannya tidak stabil, terus kamu doakan dia. Ada. Nah itu yang kedewasaan. Dan saya tahu di akhir. Kenapa itu bagian dari kedewasaan? Tapi kalau doaku itu Tuhan, aku Tuhan, aku lah Tuhan, aku lagi lah, aku dulu lah, aku lah. Ya, itu menunjukkan kamu belum kecil ya. Terus apa lagi? Yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal Dia. Ya. Dengan benar. Itu tadi ya, kesatuan iman dan pengenalan yang benar akan Dia, akan Kristus. Dan di dalam bahasa Yunani disebut epignosis. Ya, epignosis. Dan bahasa Yunani ini adalah pengetahuan yang tepat dan benar. Waktu saya selidiki ini, pengetahuan tepat dan benar ini masih lebih kepada masih bersifat pengertian yang saya sebut tadi, masih di kepala. Tahu kan kalau bohong itu dosa, tahu nggak? Tapi masih nggak kita bisa spontan bisa jatuh dosa bohong? Bisa. Dan ada banyak kita tahu di kepala kita bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini jahat di mata Tuhan, ini menyakiti hati Tuhan. Tetapi di waktu yang bersamaan, waktu kita mengerti hal itu, ketika ada godaan atau kita terjebak di satu kondisi untuk tergoda untuk berbohong dan melakukan kejahatan, kita bisa secara spontan juga melakukan hal itu. Itulah epignosis. Contoh-contoh ya, surat-surat Paulus menyatakan hal itu kepada jemaat yang ada di Filipi dan Kolose, mengatakan begini. Dan inilah yang kudoakan semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan. Ini juga termasuk epignosis. Dalam bahasa Yunani dia tulis epignosis dan dalam segala penghakiman. Ya, maksudnya apa? Paulus berdoa agar kasih jemaat di Filipi semakin melimpah dalam pengetahuan yang tepat dan benar serta dalam segala penilaian. Penilaian itu maksudnya semua masih dalam bentuk alam. Yang kedua, dan mengenalkan manusia baru yang diperbaharui pengetahuannya, epignosis, dan mengenalkan manusia baru yang epignosis menurut gambar Dia yang menciptakannya. Jadi ini penting, selalu penting juga dari nalar, dari pengertian kita, secara knowledge kita harus tahu mana itu manusia baru, seperti apa manusia baru. Kalau kita pelajari terus, ya harus dilahirkan kembali. Jadi orang berdosa diperdamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita diberikan karunia Roh Kudus dan kita di-repair, diperbarui dari hari ke hari. Kan itu konsepnya. Paulus mengatakan apa? Supaya manusia baru yang dikenakan orang-orang percaya diperbarui dalam pengetahuan. Jadi secara pengertian harus dapat, ya, dan tepat dan benar menurut gambar Allah pencipta. Jadi kita bagus kita di tahap pertama untuk mengerti semua itu dari Alkitab itu penting. Makanya kita harus baca Alkitab, kita harus selidiki Alkitab, dan kita harus lihat konteks dari Alkitab itu supaya kita jangan salah mengerti dan menerapkan Alkitab. Ini penting. Kenapa? Ini berhubungan dengan tindakan kita berikutnya. Keputusan-keputusan kita di dalam hidup kita. Itu sangat penting. Di Efesus 3 ayat 18 sampai 19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Di sini dalam bahasa Yunani disebut kata lambano. Ya, kata lambano ini bisa juga dikatakan seperti merampas, mengambil alih, menjadikan sebagai miliknya yang permanen. Tidak ada yang boleh mengambil alih. Benar-benar itu menyatu dengan dirinya. Itu maksudnya di sini.
Jadi itulah doa Paulus kepada jemaat di Efesus supaya apa? Dari pengertian itu mereka berubah menjadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus itu menjadi satu di dalam diri mereka. Hormon darah merah, darah putih itu ada di dalam diri mereka. Ya. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah ini jangan diartikan yang tidak sesuai dengan dasar Alkitab. Kepenuhan Roh Kudus, bukan itu yang dimaksud dengan kepenuhan Allah. Itu sangat real di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu menghiperbola atau membuat satu kiasan atau bayangan yang tidak real tentang kepenuhan di dalam Kristus itu. Real, Yesus itu sangat real. Kita adalah bagian dari tubuh Yesus. Supaya di kepala kita jangan mengatakan tidak mungkin, sangat mungkin. Sudah, saya sudah selesai. Jadi kita perlu dari epignosis menuju kepada kata lama. Dari apa yang sudah kita mengerti dan kita pahami secara benar, ya ini secara benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kebenaran, menjadi kalau kita bilang habit terlalu datar, bukan kebiasaan. Tapi itu naturalnya kita karena Kristus dan kita diam di dalam Kristus. Dan apa yang kita hidupi adalah hidup Kristus. Itu maksud Paulus. Makanya hendaklah kamu berpikir dan berasa sama seperti Kristus. Itulah iman. Dimengerti? Karena itu sudah mendarah daging seperti hormon. Akhirnya diwujudkan dengan bentuk-bentuk otot-otot rohani dan perbuatan-perbuatan yang didorong oleh iman itu sendiri. Ini yang perlu kita pahami supaya kita tahu bagaimana meninggalkan kekanak-kanakan kita menjadi Kristen yang dewasa. Yakobus 2 ayat 17 sampai 20 dikatakan di dalam, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Semakin tervalidasi ya tentang definisi iman itu sendiri, bahwa harus dibarengi dengan perbuatan. Makanya kalau kita percaya pada Tuhan tapi kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, secara otomatis tidak perlu kita menyangka pada saat itu kita disebut sebagai orang yang tidak beriman, tidak percaya. Amin. Jadi jangan malu mengaku itu, karena yang dimaksud dengan pengakuan di sini bukan tentang wah saya baru saja jatuh dosa, bukan itu. Tapi kamu coba cek akar daripada kejatuhan kita kepada dosa itu. Sebenarnya ada hal yang paling mendasar, bahwa kita sedang tidak percaya. Simpel. Amin. Kita percaya di sini ada Tuhan, maka kita tidak sembarangan, betul. Nah, ketika kita di luar hidup kita sudah sembarangan, di sana secara otomatis tanpa kamu bilang apapun, langsung dikatakan dari perbuatan itu menunjukkan kalau kamu melakukan yang benar, ketika ada benar itu tidak benar, nanti kamu beriman. Tapi ketika kamu menyangkal bahwa harusnya kamu melakukan benar tapi tidak melakukan benar, di sana kamu tidak beriman. Dan Tuhan sangat penuh dengan kasih karunia. Dia hanya mengatakan apa? Ya, dia masih anak-anak. Kita masih apa? Anak-anak sesat. Imagine, ya. Jadi epignosis untuk menjadi seorang yang beriman, kita punya knowledge, mengerti, tapi juga kita perlu merekatkan itu di dalam diri kita sehingga itu menjadi sebuah perilaku yang otomatis, tidak perlu ada
sesuai dengan keinginan daging kita, bahkan orang sekitar kita. Itulah iman. Abraham membuktikan, Nuh buktikan ini. Supaya tokoh-tokoh lain kita membuktikan hal ini. Manusiawi nggak kita bisa ragu? Manusiawi nggak berarti? Normal nggak kita bisa ragu, takut dan khawatir? Saat seperti itu sebenarnya kita sedang mau diuji. Apakah kita percaya kepada Dia? Kalau kita akhirnya mengambil keputusan di kepala kita mulai ya berjibaku ya, kayak berperang. Di sana kita harus memutuskan, saya akan percaya kepada Tuhan, akan terus lakukan kebenaran, atau saya akan tinggalkan kebenaran, lakukan sesuai dengan apa yang saya mau. Ini penting. Yakobus 2 ayat 8. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Maksudnya di sini masih sebatas epignotis. Apa tadi dibilang? Epignotis, bukan kata lambano di sini. Karena masih hanya sebatas pengetahuan. Jadi perbuatan itu kadang meskipun kita tidak punya pengetahuan, tapi perbuatan itu bisa menerjemahkan bahwa kita punya pengetahuan. Sampai di sini hafal semua isi Alkitab. Ada yang hafal? Jadi dari mana kita tahu bahwa tidak boleh bersilah lidah atau berbohong atau mencaci maki? Dari mana kita tahu? Karena pernah baca, pernah dengar. Iman timbul dari pendengaran. Apa yang kita pernah dengar dan kita lakukan itu bisa menjadi iman. Dari kesimpulannya, orang yang tidak Kristen juga ada imannya. Jangan kita pikir, ada orang Kristen yang beriman. Saya bilang, kita juga punya iman yang sama. Karena iman itu masih sebatas epignotis, di kepala, knowledge. Sehingga pengetahuan itu mendorong kita melakukan sesuatu, dan sehingga itu menjadi terus-menerus menjadi sebuah keyakinan, dan itu menjadi belief system di kepala kita, dan itulah iman. Karena kita lakukan terus-menerus sesuai dengan keyakinan. Jadi jangan pikir, enggak kok aku beriman. Ada iman yang salah. Iman yang tidak dewasa juga ada. Iman buta apalagi. Ini banyak sekali mengancam kemiskinan. Iman buta, lihat iman buta. Contoh, karena ini akhir-akhir ini saya alami, jadi saya ambil contoh. Orang yang beriman tidak perlu berobat ke dokter ketika mereka atau anggota keluarga ada yang sakit. Betul apa betul? Kalau kita sudah terindikasi ada gangguan kolesterol, makan saja saksak dan tumis itu hanya dengan kamu kencing dalam nama Yesus, roh kolesterol akan binasa. Terus kau marah, besok mati. Stroke langsung. Lidah tarik dalam, tangan yang harusnya menggendong akhirnya digendong. Setiap jalan berhenti di keluar bergaya, padahal kita sudah sudah. Makanya kita harus bergaya terus. Saya kalau terusin, kemungkinan besar saya akan bisa. Tapi Tuhan kasih hikmat, diberikan pengertian. Apa itu kolesterol? Apa itu trigliserida? Apa itu apa namanya? LDL. LDR. LDR itu pacaran jalan jauh. Seperti Andre. Tapi Andre beriman, dia percaya bahwa Stefani tidak akan digoda oleh ular. Padahal
kita mau bereskan, bisa evaluasi refleksi diri, tidak saling menyalahkan, tapi lihat tanggung jawab masing-masing. Ya, makanya LDR di dalam kerajaan Tuhan aman. Jadi boleh LDR? Boleh. Kristen boleh dari pasangan hidup dari kota lain? Boleh dari Papua? Boleh dari Timika? Belum ada iman di Timika. Iman Buddha. Yang penting berdoa saja dan Tuhan pasti memberi kesembuhan. Sebab itu yang berobat ke dokter hanya berlaku bagi orang yang tidak beriman. Waktu COVID ini banyak. Kita harus percaya Tuhan. COVID, masa kalah COVID sama Tuhan? Enggak, nggak pakai masker, nggak mau disuntik mati, suntik mati. Suntik apa namanya? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 nggak mau. Padahal dia punya diabetes. Di situ masuk virusnya, nggak pakai masker. Langsung dari rumah sakit tinggal bungkus. Banyak kan? Iya. Itulah iman. Iman apa? Iman Buddha. Jadi jangan begitu ya. Jangan penting berdoa, tapi kamu nggak jaga kesehatan. Saya bersusuk banyak di sini. Saya nggak bisa bilang, saya anak Tuhan, saya melayani. Tapi nggak ada kebiasaan mengatur waktu untuk olahraga, memilih makanan yang sehat. Hari ini kumpul bapak-bapak, makan apa kita? Tolong ya, saya bagian dalam itu nanti ya. Karena saya udah 2 hari ini. Kamu ketawa, berarti kamu sudah mengerti secara hipnotis. Tapi saya mau lihat nanti, masih kamu makan gitu. Ya, saya dengar duta akan menyediakan makanan saya mana? Saya harap dan saya berdoa kepada jemaat syarikat supaya keyakinan ini terus berlanjut. Jangan hanya kali ini. Ya, kita hanya takut ketika kematian sudah mendekat. Immaturity versus maturity. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ciri-ciri kata. Anak-anak itu membutuhkan bukti kasih sayang orang tua. Biasanya orang tua anak merasa dikasih kalau dikasih apa? Mainan, betul kan? Gak dikasih, dia berterima kasih apa gak sayang. Kenapa? Gak dibeli mainan. Jadi ini butuh bukti. Jadi hari ini kalau kita butuh bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, kerjaan sukses, tidak ada masalah, semua lancar, semua sehat, baru bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu anak-anak. Hari ini saya tidak menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mengasihi saya ketika saya mulai melihat ada fakta-fakta secara real, secara jasmani bahwa hidup saya hari ini mengalami kemunduran, tapi tidak setelah saya mengatakan Tuhan tidak memberkati, bukan begitu. Amin, anak-anak. Amin. Oh, dia menjawab, dia sadar dia bahwa dia anak-anak. Hampir sekali. Amin, anak-anakku. Makin banyak. Apalagi yang tidak dewasa sekalian mudah melupakan bukti kemarin. Dia dapat bukti, tapi bukti yang kemarin pun dia lupa. Tidak cukup untuk meyakinkan masalah-masalah yang berbeda hari ini. Sering begitu kan? Kecewa sama Tuhan. Hati-hati loh. Hati-hati. Meskipun dalam hati. Kecewa sama Tuhan. Tuhan lebih kecewa sama kita. Amin. Kalau Tuhan mau urutkan kekecewaan sama kita, di luar kata kecewa kayak pendirian, terkutuk belakang, menggerutu, merajuk. Anak-anak kan sering kita lihat tantrum kan, karena ada keinginannya tidak dipenuhi kan. Kalau tantrum, anak siapa tadi lagi tantrum? Kampung-kampung tahu tantrum? Jarum. Oh bukan. Tantrum itu merengek-rengek, merajuk. Terus kalau nggak dikasih kadang kakinya dihentak ke lantai, dia banting sesuatu, nangis terus, nggak jelas, disuruh ngomong apa kok nggak jelas, nangis terus.
Kalau saya menjawabkan dulu Rena begitu bilang, karena kamu begini, papa bingung dan tidak ngerti apa yang kamu maksud. Kalau kamu memang maksud begini, di sana tempatku, terus silahkan menangis. Di sana tempatnya. Enggak, papa mau di sini. Papa tak ngerti kalau begini, di sana tempatku. Papa bingung. Enggak mau di sana. Ya kalau di sini, dia bicara, sampaikan apa yang kamu mau sama papa. Bisa? Bisa pak? Ya udah, bisa. Bisa pak? Bisa? Bisa pak? Ya udah, kamu mau? Besok-besok dia ditanya, oh papa nggak ngerti, bingung papa. Entah ngomong kamu kayaknya ngomong bahasa roh, papa nggak ngerti, stop. Harus ada yang terjemahkan. Saya sering dulu bacaannya standing at the corner. Terus dia bilang, kami susah. Terus dia bilang, kenapa? Udah dia mereka. Oh udah bisa ngomong. Oh udah sini. Peluk papa. Peluk tak. Terus dia kembali lagi, Pak aku mau mainan tadi. Loh papa udah jadi. Tidak ada mainan hari ini. Kapan Pak? Ini Pak. Dari ya udah kita pulang. Tidak ada mainan. Terus saya juga lumayan tidak pengeluaran hari ini. Segala sesuatu berusaha kepada diri, egois, tidak peduli orang lain. Oke, jadi bentuk care-nya kita kepada satu sama lain ini iman. Apa terakhir kali kamu peduli kepada orang, atau kamu hanya lebih peduli kepada diri sendiri? Sini dibilang bagian B, 1 Korintus 3:B. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Harus tinggalkan. Di Filipi 2:1-4. Tandanya apa? Jadi karena dalam Kristus ada rahasia, ada pengukuran kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Adalah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau itu baik, diberi makan. Kalau sudah mulai menuju meninggalkan anak-anaknya kepada level muda, dia mulai makan sendiri. Secara spiritual, orang tua dia sudah mulai bisa memberi makan orang lain. Soal saya lain katakan apa? Dilihat dari sisi waktu, sudah waktunya kamu menjadi pengajar, tapi hari ini kamu masih minum susu. Dia hanya mau mengatakan sebenarnya, kamu masih anak-anak. Jemaat Efesus dan Filipi dan Korintus, dia kategorikan masih jemaat dan anak-anak. Dari suratnya saya bisa lihat, masih minta tanda, bukti, mereka menyalahkan Paulus, menganggap dirinya lebih baik, mengelompokkan diri, macam-macam. Itu kegagalan. Jadi yang muncul itu melayani bukan untuk kepentingan dan untuk eksistensi pribadi, melainkan tujuan bersama atas dasar membangun tubuh Kristus. Ya, minggu lalu sudah saya bilang ya, tema kita untuk anniversary ke-12 apa? Build. Dan kita semua harus seragam di kepala kita mengatakan, we are ready to build. Kita siap untuk membangun. Dan ini perlu meninggalkan kekanak-kanakan. 2024 pekerjaan kita jauh lebih berat, bahkan 4 berat, kan sama. Kita diberikan banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan ini kita semua harus satu tujuan. Kita semua sehati sepikir. Jangan terlalu banyak mikirin, jadi aku dapat apa? Jadi aku bagaimana? Mulai ganti dengan apa? Kita. Jadi kita bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?
Segala sesuatu dilakukan bukan berdasarkan kemauan sendiri semata, namun karena tujuan yang jelas. Kita punya satu tujuan yang sama. Berpusat kepada Kristus, memuliakan Tuhan, bukan self glory. Ini mas. Kita bertumbuh bersama, berbuat bersama, dagang bersama, sukacita bersama, sedih bersama, semua bersama. Untung bersama, rugi jangan sendirian. Piutang bersama, utang masing-masing. Boleh kok, utang bisa ya ditanggung bersama, bisa kan? Bisa, kasih solusi lah, kasih pandangan, kasih semangat, bro, saya bisa bantu kamu, mungkin saya doakan ya, bisa. Amin. 2025 saya berharap kita mulai mengambil bagian. Ada yang meskipun dari pusat tidak ada surat untuk menentukan bahwa kamu majelis, tapi saya ingin kamu punya hati seorang majelis. Mulai melihat kekurangan di dalam jemaat, mulai memperhatikan kesejahteraan. Lihat anak-anak sosok sini yang pendidikannya tidak cukup biaya, kita perlu bantu. Mari kita kolektif, kita bantu sekolahnya supaya dia bisa sekolah. Tapi bukan berarti ini jadi dimanfaatkan jadi kita, boleh kan di gereja itu supaya nanti aku bukan ini. Kita juga akan seleksi. Itu untuk kamu bagaimana? Kamu kerja keras. Paulus bilang tidak kerja tidak makan. Kita juga minta iman kepada Tuhan. Siapa yang harus ditolong berdasarkan hatinya itu. Tapi hati jemaat yang seperti ini kita mau punya. Kita keluarga dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. 3 hal yang kita belajar hari ini. Selama 3 minggu berturut-turut dikompeten, mau diperlengkapi, terus mau dibimbing, proaktif, seperti garam dan terang, ya berdampak, menginfluence dan inspirasi. Terus kita punya iman, percaya ya. Jawab ya. Ya, percaya tapi juga dibuktikan dengan melakukan. Itu saja firman Tuhan, semoga ini membantu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Engkau, di mana Engkau mengharapkan pertumbuhan kami tidak menjadi stagnan, tetapi terus Tuhan menuju kepada kedewasaan. Pakai kami semua di sini untuk bisa menajamkan satu sama lain dan untuk mendewasakan satu sama lain. Supaya kami terus telah bertumbuh menjadi murid-murid yang dewasa di dalam iman, sehingga kesehatan kerohanian kami semakin nyata di masa-masa mendatang dan kami semua semakin efektif dan Kau pakai untuk membangun kerajaan Kau meluas bukan hanya di selatan tapi ke seluruh ujung bumi, di mana kota-kota terdekat dari kota kami terus bisa kami capai. Terima kasih Bapak, berkati kami semua di sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita kasih lepas buat firman yang sudah disampaikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Lulus. Ya, saya sangat tersusun ya ketika mendengarkan khotbah tadi dan bisa belajar dari apa yang sudah dibagikan tentang pertumbuhan iman. Bagi saya sendiri itu sangat sulit. Di fase-fase di mana kehidupan murid saya sebagai di lingkungan yang sangat keras, dan bagi saya ini tidak mungkin. Tetapi karena saya percaya di dalam komunitas ini, saya terus dibimbing, saya terus dibantu, dan semakin terarah kepada yang benar. Dan ayat pengantar untuk perjamuan kudus kita diambil dari Efesus 4 ayat 13, yaitu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan Kristus. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara, anak siang budak. Di masa-masa lingkungan remaja saya tinggal di daerah Temuan yang penuh dengan
kriminalisasi atau kriminal, di mana saya sendiri pernah merasakan keluar masuk dari Polres dari Siantar Simalungun. Hal itu membuat saya terbiasa dan semakin kecanduan ketika di masa remaja saya, dan lingkungan yang sangat mempengaruhi saya. Dengan kehidupan saya di rumah atau di keluarga yang broken home, dari keluarga kami yang sangat tidak ada perhatiannya. Awal mulanya ketemu dengan jemaat yaitu dari Bapak Obed Waruhu, satu teman sekerja saya dahulu di Kaplingan. Saya diajarkan firman Tuhan, dan di situ saya terkejut di mana dari dasarnya saya tidak tahu apa-apa, dan dengan kepercayaan yang berbeda agama, ternyata saya tahu tujuan saya hidup itu untuk siapa. 1 tahun saya belajar firman Tuhan sangat lama, banyak cobaan tantangan yang membuat saya jatuh jauh dari murid, bahkan menunda-nunda untuk study Bible. Dan bukan sampai di situ saja, tanggal